Secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini. Renungan pagi, tanggal 23 Maret. Hakikat kebenaran masa kini bagian pertama. 2 Petrus 1 ayat 12. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu. Sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenarannya yang telah kamu terima. Setiap pendiri Advent hari Sabat atau Sabbatarian Adventist memiliki pemahaman yang dinamis tentang apa yang mereka sebut present truth atau kebenaran masa kini. Tentu saja penggunaan istilah itu tidaklah unik bagi mereka. Para pengikut Miller sebelumnya telah menggunakan istilah itu untuk merujuk pada kedatangan Yesus yang sudah dekat. Dan kemudian mereka menggunakannya untuk gerakan bulan ke-7 atau yaitu pemberitaan bahwa Yesus akan datang pada bulan Oktober 1844. Jadi bahkan dalam penggunaan istilah kebenaran masa kini oleh para pengikut Miller, kita menemukan dinamika progresif terhadap satu pemahaman. Bukanlah suatu kebetulan bahwa James White memilih judul Present Truth atau kebenaran masa kini untuk terbitan berkala yang pertama dari Advent hari Sabat. Bates telah menggunakan istilah itu sejak Januari 1847 untuk merujuk pada Sabat dan kebenaran-kebenarannya yang terkait. Dalam edisi pertama, terbitan kecilnya pada bulan Juli 1849 setelah mengutip 2 Petrus 1 ayat 12 yang berbicara tentang teguh dalam kebenaran yang kamu terima. James White menulis bahwa pada zaman Petrus ada kebenaran masa kini atau kebenaran yang berlaku untuk masa itu. Gereja telah selalu memiliki kebenaran masa kini. Kebenaran masa kini sekarang adalah yang menunjukkan tugas masa kini dan posisi yang tepat bagi kita yang akan menyaksikan masa kesusahan. Dia setuju dengan Bates tentang isi kebenaran masa kini. 2 malaikat pertama dari Wahyu 14 telah meniup sangkakala. Sekarang saatnya untuk malaikat yang ketiga. Para penganut Sabat mula-mula benar-benar percaya bahwa mereka memiliki sesuatu yang diperlukan dunia. Tetapi mereka menyadari bahwa Tuhan masih memiliki lebih banyak hal untuk diungkapkan kepada mereka. Yaitu mereka melihat kebenaran sebagai sesuatu yang dinamis dan terus berkembang. Sebagai hasilnya Ellen White dapat menulis sehubungan dengan isu-isu teologi yang berkaitan dengan sesi General Conference tahun 1888. Bahwa apa yang Tuhan berikan kepada hamba-hambanya untuk disampaikan hari ini mungkin bukan kebenaran masa kini pada 20 tahun yang lalu. Tetapi itu adalah pesan Tuhan untuk saat ini. Keluarga White dan Bates terbuka terhadap perkembangan kebenaran yang lebih lanjut. Dan para pemimpin yang lebih muda membuktikan keterbukaan para pendiri ini. Misalnya Uriah Smith menulis pada tahun 1857 bahwa para penganut hari Sabat telah menemukan kebenaran yang semakin meningkat sejak tahun 1844. Lebih lanjut lagi dia mengatakan kita telah mampu bersukacita dalam kebenaran yang jauh lebih maju dari apa yang kita pahami saat itu. Namun kita tidak menganggap bahwa kita telah memiliki semuanya. Kita percaya untuk terus berkembang. Jalan kita terus bertumbuh semakin terang dan semakin terang. Bagaimana keadaan saya saat ini? Apakah pikiran saya masih terbuka untuk menerima tuntunan Tuhan saat Dia mengungkapkan kebenaran dalam firman-Nya? Doa kita hari ini, kami mohon hati terbuka bagi kebenaran masa kini. Dipimpin Roh Kudus, setia belajar, bertumbuh dan taat mengikuti terang firman-Mu setiap waktu dalam hidup kami Tuhan. Amin.